Pemain Myanmar sampai trauma, Instagramnya tiba-tiba diserang netizen Indonesia, makanya jangan main-main dengan Indonesia. Kemenangan Indonesia versus Myanmar di laga pembuka Piala AFF 2024, nyatanya menyisalkan cerita tersendiri bagi Hein Piowin, di mana bek Myanmar itu tampaknya kena mental usai melakukan permainan kasar kepada Marcelino Ferdinand. Media sosialnya langsung dirujak habis-habisan oleh netizen Indonesia, bahkan dengan notif yang tiada henti-hentinya membuat Hein Piowin mematikan kolom komentar untuk sementara. Sementara itu melihat situasi yang ada membuat pelatih Jepang Haji Momoriyasu memberikan pesan untuk tak main-main dengan Indonesia, apalagi curang atau bermain kasar, karena mereka punya fans yang militan dan tak segan-segan untuk menyerang mental kalian. Jika tak percaya tanya saja kepada Bahrain. Saat laga perdana Timnas Indonesia kontra Timnas Myanmar, di kejuaraan ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024, Indonesia mendapatkan perlakuan tak seperti. Dalam turnamen itu salah satu pemain andalan skuad Garuda yakni Marcelino Ferdinand, kepalanya terkena bola oleh tendangan Hein Piowin secara disengaja. Seharusnya wasit bisa mengeluarkan kartu merah bagi pemain nomor punggung 2 itu, akan tetapi wasit malah memberikan kartu kuning saja, padahal itu termasuk pelanggaran keras yang bisa berbahaya. Sementara itu potongan klip video saat Hein Piowin secara sengaja menendang bola ke arah kepala Marcelino, sontak saja hal tersebut jadi viral hingga berimbas kepada Hein Piowin yang menutup kolom komentar Instagramnya. Couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Usai kejadian tersebut netizen Indonesia langsung menggeruduk akun IG pemain Myanmar yang tidak sportif itu, hingga kolom komentar dibanjiri hujatan tiada henti. Mengetahui notifikasi HP-nya yang tak henti-henti, membuat sang pemain merasa gak nyaman sehingga ia memutuskan untuk menutup semua kolom komentar di Instagramnya. Hein Piowin tampaknya kena mental dan dia sudah melakukan kesalahan besar dengan membuat netizen Indonesia marah. Wajar apabila para netizen marah, lantaran Marcelino bisa terancam cedera karena ada bola yang ditendang mengarah ke kepalanya oleh Hein Piowin. Seharusnya ketika ada pemain sudah jatuh tersungkur ke tanah, jika secara sportif harusnya dibantu untuk bangun. Nah di ajang Tarkam Piala AFF ini Marcelino malah kepalanya terkena bola saat ia terjatuh. Pertandingan Indonesia kontra Myanmar memang diwarnai sedikit kekerasan di lapangan, termasuk Marcelino yang jadi korban kekerasan pemain Myanmar. Sedari dulu Piala AFF memang sering terjadi kekerasan yang bisa membahayakan para pemain, yang bisa berujung pada cedera hingga pensiun dini. Contohnya saja legenda Timnas Indonesia yakni Evan Diaz Darmono, dia menjadi cedera usai dilanggar oleh Doan Van Hau, pemain Vietnam yang curang. Akibat dicederai oleh Doan karir Evan Dimas di Timnas Indonesia menjadi semakin simpang siur, sebab dirinya mendapati sakit luar biasa usai kena tackle keras oleh pemain Munyen itu. Kembali ke kejadian Marcelino yang kepalanya terkena bola gara-gara Hein Piowin. Mulai sejak kejadian tersebut para netizen tanah air akan memantau gerak-geriknya, agar tidak bisa kembali mencurangi pemain Garuda. Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not
Tidak hanya itu, pemain mereka Willin Ong mendapatkan kartu kuning, karena mengangkat kaki terlalu tinggi saat duel dengan Arhan Kakak. Dalam isindan itu kaki Willin mengenai wajah Arhan Kakak, sehingga striker muda timnas Indonesia tersebut terjatuh. Pelanggaran tersebut terjadi di wilayah pertahanan Myanmar, dan memicu protes keras dari para pemain timnas Indonesia. Wasit Wong Wai Lun sekali lagi hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Myanmar. Keputusan tersebut semakin memperkuat kesan permainan kasar Myanmar tidak mendapatkan hukum yang cukup tegas. Selain dua insiden itu, laga ini diwarnai dengan beberapa pelanggaran keras lainnya dari para pemain Myanmar. Mereka terlihat beberapa kali tidak segan bermain kasar untuk menghentikan pergerakan pemain timnas Indonesia. Melihat permainan gerusak-gerusuk dari Myanmar membuat netizen Indonesia memberikan julukan baru kepada mereka, dengan menyebut mereka sebagai tim Tarkam dan juga pemain-pemain Shaolin Soccer, atau Kungfu yang menyamar jadi pemain bola karena saking kesalnya. Seperti kita tahu kalau di babak ketiga kemarin, tepatnya saat bertandang ke markas Bahrain, timnas Indonesia benar-benar digembosi, karena kemenangan di depan mata mereka benar-benar dicuri oleh wasit pertandingan. Bahkan Bahrain dan AFC tampaknya sudah mulai sadar kalau mau mengerjai Indonesia itu harus pakai metode yang berbeda dari negara lain. Pasalnya Indonesia ini punya fans Indonesia yang senang sekali bermain dengan sosmed. Hal itu juga terbukti setelah laga itu berakhir. Akun Bahrain dan AFC di berbagai sosmed dibombardir oleh netizen yang budiman, bahkan tidak cuma dari Indonesia melainkan dari berbagai negara, karena seperti kita tahu kalau laga Bahrain versus Indonesia kemarin disiarkan oleh 49 negara di penjuru dunia, jadi otomatis banyak yang meliput. Alhasil mereka dicap sebagai sarang mafia, karena ya memang harus diakui kalau tim-tim Asia yang sedang berkembang seperti Indonesia ini selalu menjadi sasaran empuk oleh tim-tim Timur Tengah. Bahkan Indonesia sendiri tidak hanya sekali diperlukan seperti itu, melainkan sudah beberapa kali dicurangi oleh tim-tim Timur Tengah. Maka dari itu kita tidak boleh diam dan harus melawan mereka, agar kita tidak diinjak-injak terus. Dan jika melihat insiden di atas, tim-tim ASEAN seharusnya sadar kalau mereka salah pilih lawan, apalagi coba-coba berbuat curang kepada timnas Indonesia. Melihat situasi yang ada, seketika teringat dengan perkataan Moriyasu soal fanatisme fans Indonesia. Dirinya bahkan kagum dengan kegilaan yang terjadi pada sepak bola Indonesia, dan Moriyasu sekali lagi peringatkan tim-tim Asia maupun ASEAN untuk tak menganggap enteng fans Indonesia, karena mereka bisa menghancurkan mental siapapun. Saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat sebagai bagian dari sepak bola. Saya sangat senang melihat hal ini. Supporter Indonesia benar-benar memberikan tekanan besar buat SWAT. Sebelum pertandingan saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak mudah. Kita mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi, ungkap Hajime Moriyasu. Terlepas dari apapun yang pasti jangan sekali-kali berbuat curang atau main kasar dengan Indonesia, karena jika itu terjadi nasib kamu akan seperti Bahrain, AFC, dan terbaru Myanmar. Kalau kamu punya mental besar coba saja tidak apa-apa kok, fans Indonesia siap rujak kamu abis-habisan.